Musfira Beni Pratama, saya mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nomor NIM 18005069. Saat ini saya sudah semester 5. Oke, jadi mata pelajaran yang saya ajarkan dalam video ini adalah mata pelajaran sosiologi dengan materi itu perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Nah, berdasarkan video yang saya buat, saya menetapkan sasarannya adalah kelas 12 SMA jurusan IPS. Nah, seperti apa pembelajaran mikro tersebut? Saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa Bapak hari ini? Ananda sehat? Sehat. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengawali kelas ini dengan berdoa. Ananda Jeffrey, silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Jeffrey. Baik, sebelum itu Bapak mau ngecek kehadiran dulu, kita ambil absen sebentar. Reza Trikurnia, Jeffrey Indra Pratama, Dewa. hadir semua ya. Oke, sebelumnya Bapak mau nanya, Ananda di sini ada yang baca silabus, ada yang tahu materi hari ini apa? Ya, Belum ya? Gini, Bapak ingin kasih sebuah ilustrasi. Ini kalau dulu waktu zaman Bapak SD itu ya, sekolah SD, kita menginginkan makanan itu ya betul-betul kita berusaha mencari ke tempat si penjual langsung. Tapi sekarang berkat kecanggihan zaman, kecanggihan teknologi gitu kan, semua fitur yang tersedia di smartphone itu bisa untuk mengakses untuk membeli makanan yang kita mau. Ada kebayang apa materi hari ini? Masih belum? Belum. Oke, langsung Bapak jabarkan aja ya. Jadi materi kita hari ini itu tentang perubahan sosial. Pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial itu sendiri adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial dan pola perilaku individu di antara kelompok. Seorang ahli bernama Emil Durkheim mengatakan perubahan ini terjadi sebagai hasil dari faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi yang tradisional menjadi kondisi yang modern. Kemudian Profesor Selo Simarjan mengatakan bahwa perubahan sosial ini terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang nantinya akan mempengaruhi sistem sosialnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial dibedakan menjadi 3. Pertama itu berdasarkan waktu. Apa yang termasuk perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu ada yang sifatnya lambat. Contohnya itu seperti tentang cara bermata pencarian. Seperti mulai dari mata pencarian, mulai dari berburu, kemudian meramu, kemudian menjadi bertani dan beternak. Kemudian perubahan sosial berdasarkan waktu yang sifatnya cepat, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu singkat dan cepat. Contohnya itu seperti revolusi Prancis dan perebutan kemerdekaan dari Indonesia perebutan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang. Kemudian bentuk perubahan sosial berdasarkan intensitas, yaitu ada yang bersifat perubahan kecil. Misalnya itu perubahan model pakaian, perubahan model rambut, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan itu bersifat besar, yaitu perubahan yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya itu seperti penemuan internet atau penemuan mesin yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Kemudian bentuk perubahan sosial berdasarkan penyebab, yaitu
Pertama itu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan terlebih dahulu. Contohnya itu seperti program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Perubahan yang tidak dikehendaki yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan. Contohnya yaitu terjadinya bencana alam di suatu daerah yang menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal, masyarakat kehilangan mata pencarian, dan tentunya mereka juga nanti pasti akan beradaptasi dengan lingkungan baru tempat evakuasi gitu. Faktor penyebab perubahan sosial ini dibedakan atas dua. Pertama itu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian ada faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Apa-apa saja faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial? Pertama itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk mengubah struktur sosial demografi di masyarakat. Bertambahnya penduduk membuat persaingan kerja semakin meningkat. Namun, jika ini tidak diimbangi, lapangan kerja yang memadai dapat menimbulkan pengangguran di sekitar masyarakat. Lebih luasnya lagi, pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan angka kriminalitas semakin meningkat. Kemudian itu penemuan-penemuan baru. Salah satu pemicu perubahan sosial ini sudah dikatakan adalah penemuan baru. Contohnya itu discovery merupakan sebuah penemuan akan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Misalnya itu penemuan benua Amerika oleh seorang ahli bernama Columbus. Dia hanya menemukan tapi bukan menciptakan sebuah benua tersebut. Penemuan baru bersifat invention adalah penemuan baru yang benar-benar baru sekaligus diciptakan. Contohnya itu seorang ilmuwan bernama Graham Bell yang sekaligus orang pertama yang menciptakan mesin uap. Begitu juga dengan telepon. Kemudian konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat juga menyebabkan perubahan sosial. Karena sedikit disinggung dari konflik dalam perubahan sosial, masyarakat dapat terbagi dalam berbagai macam kelompok sosial yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Kepentingan ini juga dapat menyebabkan konflik. Contohnya, yang menghasilkan perubahan sosial adalah konflik antar agama di daerah Ambon. Dampaknya terjadi segregasi atau pemisah antara orang-orang beragama Kristen dengan orang-orang beragama Islam. Muncul daerah yang hanya berisi penduduk Muslim saja, penduduk Kristiani saja, dan pokoknya seperti contohnya muncul penduduk-penduduk dengan etnis tertentu. Kemudian ada revolusi. Revolusi dan pemberontakan dapat juga menjadi pemicu perubahan sosial. Contohnya itu adalah jatuhnya kerajaan Rusia yang dipimpin oleh Tsar, dan bentuk kerajaan Rusia pun berubah menjadi negara sosialis yang dipimpin oleh Lenin dan Stalin. Kemudian penyebab yang termasuk ke dalam faktor eksternal, yaitu pertama faktor lingkungan fisik atau alam. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu seperti bencana alam sudah termasuk kepada faktor lingkungan fisik. Kemudian adanya peperangan. Keadaan perang juga menimbulkan perubahan yang besar. Perang merupakan keadaan eksternal karena melibatkan pihak lain dari luar masyarakat itu sendiri. Kemudian adanya campur tangan atau masuknya kebudayaan lain. Karena melalui globalisasi, perubahan sosial di suatu masyarakat terjadi dengan begitu cepat, seperti berkembangnya teknologi informasi yang menyebabkan semakin mudahnya masuk budaya dari luar ke Indonesia. Contohnya, akibat perubahan budaya lain, ada gaya-gaya hidup anak masa kini yang terpengaruh seperti cewek pengaruh budaya hip hop, atau gaya rambut yang meniru artis-artis Hollywood gitu. Apa dampak positif dan negatif dari perubahan sosial ini? Pertama itu terjadinya kerusakan ekosistem. Seperti yang kita tahu pada zaman sekarang ini, kita menulis menggunakan media kertas. Tentu jika kita menulis dengan media kertas atau buku, kita membutuhkan banyak buku pelajaran yang mengubah serat-serat pada pohon yang menghasilkan kertas itu. Jadi
itu mungkin bisa diantisipasi nanti dengan menggunakan media online. Kemudian meningkatnya kenakalan remaja. Banyak isu-isu yang tersebar dan tidak benar memancing para remaja untuk melakukan kehendaknya yang tidak sesuai norma. Sebagai contoh, terdapat berita hoak yang tersebar pada salah satu murid di SMA dan dianiaya oleh siswa di SMA B. Tanpa klarifikasi atau bertanya, sekelompok remaja ini tentu nanti akan melakukan tawuran gitu, yang korbannya langsung brutal atau langsung pokoknya terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kemudian dampak positifnya dari terjadinya perubahan sosial ini, perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh perkembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu dalam bertani atau bercocok tanam lewat media air atau hidroponik, yang biasanya kita menanam tumbuhan itu ya mungkin menggunakan media tanah atau ya seperti ditanam biasalah gitu kan. Sekarang karena kecanggihan zaman itu berkembang cara bertanam melalui hidroponik. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat cara bertanam melalui hidroponik ini? Nah, yang seperti itu kira-kira ditanam, tanahnya itu dimasukkan ke dalam paralon gitu, langsung ditanam tanaman di situ gitu. Lalu menggunakan media air juga. Kemudian terbentuknya suatu lapangan pekerjaan baru yang juga mendorong perpindahan masyarakat. Contohnya seperti di suatu ketika di kota Surabaya itu sedang mengalami musim panas yang berkepanjangan. Itu menyebabkan orang malas keluar, malas untuk melakukan kegiatannya. Jeffrey memiliki ide untuk membuat jasa antar makanan online. Dengan otomatis Jeffrey sudah membuka lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja, dan kemudian menyebabkan perpindahan penduduk karena di sana masyarakat di daerah lain tahu Jeffrey sedang membuka lapangan pekerjaan di daerahnya gitu. Kemudian terjadi perkembangan fasilitas dan saran. Ini yang seperti siswa Bapak sering lakukan itu perkembangan hotspot wifi di taman-taman publik atau di minimarket. Jadi dengan penggunaan wifi tadi menguntungkan untuk si pengguna wifi dan mendapatkan keuntungan juga bagi si penyalur wifi. Baik, dari materi yang sudah Bapak jabarkan tadi, apakah ada siswa Bapak yang ingin bertanya atau kurang dimengerti? Saya Pak, itu pertanyaannya, apakah perubahan sosial ini perlu terjadi? Jika iya, tolong dijelaskan. Baik, pertanyaan yang bagus ya Jeffrey, mengapa perubahan sosial itu, apakah perubahan sosial itu perlu terjadi? Jawabannya tentu perubahan sosial memang harus terjadi. Kenapa perubahan sosial ini harus terjadi? Agar masyarakat dapat menyesuaikan tatanan kehidupan yang lama dengan perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin dinamis. Dan sebenarnya perubahan sosial ini bisa dilihat dengan cara membandingkan struktur kehidupan masyarakat yang lama dengan kehidupan sekarang, apa-apa saja yang berbeda. Contohnya itu seperti kemudahan dalam mengakses transportasi tadi, yang biasanya kita ingin mencari kendaraan umum itu harus langsung datang ke halte bis atau menunggu di pangkalan ojek gitu. Sekarang semua sudah bisa diakses melalui smartphone Ananda semua gitu. Nah, kira-kira begitu. Apakah Ananda Jeffrey sudah paham dari penjelasan Bapak tadi? Ya Pak, sudah paham. Baik, apakah masih ada yang Ananda Bapak ingin tanyakan lagi? Tidak. Tidak. Berarti mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup kelas kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sekian saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video pembelajaran mikro dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sangat menerima kritik dan
saran dari kawan-kawan yang menonton video ini, karena kritik dan saran tersebut bersifat membangun. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.